Waalaikumsalam Bunda. Apa kabarnya Bu Melina hari ini? Alhamdulillah baik Bun. Gimana pembelajaran kita di kelas? Yang tadi sudah terlaksana, alhamdulillah belajar lancar. Oh iya, kan rencana itu kan Bunda kan mau supervisi ke kelas ini, tapi tentu Bunda lihat dulu seberapa jauh Bunda nanti sehatkah. Sekarang kira-kira kalau misalnya Bunda mau melakukan supervisi kapan Ibu Melinda misalnya? Sekarang hari Rabu, mungkin kalau Bunda sepakat bisa di hari Sabtu yang bisa nih. Oh, bisa di hari Sabtu. Iya, karena ada jadwal saya di hari Sabtu besok. Sudah dipersiapkan semuanya? Sudah ada persiapan yang akan saya siapkan untuk pembelajaran yang pas pada saat supervisi besok. Oke. Karena waktu kita singkat, kira-kira tujuan pembelajaran yang mau di besok hari Sabtu itu kira-kira apa Bu? Saya ambil KD tentang menelaah unsur kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Di situ tujuannya saya minta nanti itu anak-anak itu akan menelaah unsur kebahasaan, di mana unsur kebahasaan itu cukup banyak itu Bunda. Di antaranya ada nominalisasi, ada bentuk pasif, terus ada juga kata sapaan, ada juga kosakata bermacam. Jadi karena besok itu waktunya cuma 2 jam pembelajaran, maka saya akan batasi untuk 2 jam itu mungkin hanya fokus di nominalisasi, bentuk pasif, kata sapaan dan konjungsi yang gitu. Hanya 4 saja dulu untuk hari Sabtu itu. Oh ya, oke. Karena waktunya cuma 2 jam terbatas, itu kan akan difokuskan pada normalisasi kata sapaan. Kemudian di kegiatan ini, areal pengembangan peserta didik itu apa kira-kira yang mau Bu Melinda kembangkan dari kegiatan ini? Saya akan menggunakan strategi atau pendekatan pembelajaran aktif Bunda, yaitu pembelajaran dengan pola mikir, di mana di situ nanti anak-anak akan mengalami, ada interaksi, ada komunikasi, dan ada refleksi. Tapi saya lebih akan fokus nanti itu di bagian interaksi. Fokusnya nanti di bagian interaksi, apakah anak-anak di dalam kelompoknya akan nampak atau tidak dia bekerja sama atau interaksinya antara satu teman dengan teman yang lainnya gitu. Berarti ini kita akan fokus melihat interaksi bagaimana peserta didik kita ini bekerja sama dalam kelompoknya, sehingga nanti mereka mampu menemukan apa yang fokus kita tadi Bu Melinda. Oke, kira-kira ketika Bu Melinda mau mengembangkan interaksi ini, strategi apa yang sudah kira-kira nanti tergambar gitu? Nah, apa sih yang mau kita lakukan supaya interaksi peserta didik kita itu menjadi aktif dan tujuan pembelajaran kita bisa tercapai? Begini Bunda, nanti kan anak-anak akan saya buat dalam bentuk berkelompok. Kira-kira ada 6 kelompok nanti itu Bunda. Nanti di masing-masing kelompok saya akan berikan 2 teks. Dia teksnya sama tapi dikasih 2. Nanti satu teks ini akan diselesaikan secara berpasangan. Berarti dalam kelompok ada berpasangan, anak-anak itu akan mencari, menemukan di situ nanti unsur-unsur kebahasaan. Kemudian nanti dari hasil mereka secara berpasangan akan dia diskusikan nanti dalam kelompok yang di awal tadi. Lalu mereka tuliskan, nanti saya akan siapkan juga kertas plano dan kertas post-it untuk mereka menyelesaikan LK yang sudah saya siapkan. Wah, ini bagus nampaknya. Berarti ada kelompok besar, kemudian ada kelompok berpasangan. Ini udah nampak ini ada diferensiasi proses dalam kegiatan pembelajaran Bu Melinda. Wah, ini udah bagus ini pembelajarannya. Tapi nanti itu akan ikut ke kelas ya Bu Melinda? Boleh Bunda, boleh. Boleh. Oke. Baik, sebelum kita masuk kelas, ini Bu Melinda, ini Ibu masih mau tanya lagi nih, tanya-tanya sedikit nih.
ini kan tadi ada aktivitas pengembangan kita. Pertama tadi Pemindah pakai istilahnya itu mikir. Mikir. Berarti kan ada tadi yang pertama mengalami. Mengalami. Nah, ketika aktivitasnya mengalami itu tujuan yang hendak dicapai kira-kira apa, Bu? Di situ mengalami itu kan ada mengamati, ada melakukan gitu Bunda. Mengalami itu anak-anak itu pertama dia mengamati mungkin dengan cara membaca teksnya, terus nanti itu dia melakukan, nanti itu dia akan menemukan nanti unsur kebahasaan. Setelah dia menemukan, dia akan mencoba sendiri membuat kalimat dengan unsur kebahasaan yang sudah dia temukan dengan kalimat sendiri ya gitu. Oh, jadi di sini ukuran keberhasilan tadi apa itu nampak? Ini anak itu mampu dia tuh menemukan unsur kebahasaannya, sudah dia temukan, dia bisa menciptakan sendiri, membuat kalimat baru gitu dengan menggunakan unsur kebahasaan yang tadi. Misalnya dia menemukan di situ nominalisasi ada kata perubahan misalnya. Dia akan membuat sendiri kalimat baru dengan menggunakan kata perubahan tersebut. Kalau dia sudah mampu membuat kalimat, berarti anak itu dikatakan sudah berhasil gitu. Oh iya, berarti ukuran keberhasilan mereka ketika mereka mampu menciptakan kalimat baru sesuai dengan komponen yang mereka tadi amati, coba, lakukan. Baik, untuk mencapai ukuran keberhasilan tadi kira-kira apa saja faktor pendukung atau apa saja yang sudah Ibu Melinda siapkan? Iya jelas lah Bun, harus ada disiapkan. Yang pertama tentu harus kita siapkan teksnya. Karena nanti anak-anak kalau kita kasih anak tuh yang mencari teksnya nanti akan beragam. Kita cari teks yang sama, maka saya siapkan sendiri teksnya. Dan teks itu nanti saya kasih setiap kelompoknya 2 teks yang sama, sehingga nanti secara berpasangan tadi kan Bun, mereka bisa 1 teks untuk berdua untuk mendiskusikan, menemukan, kemudian nanti mereka sudah menemukan, dia tuliskan di kertas plano apa saja unsur kebahasaan ditemukan. Nanti dari kertas plano itu nanti dia tempelkan dia tempelkan di kertas posip, ditulis di kertas posip, baru ditempelkan ke kertas plano gitu Bu. Ya berarti ini udah disiapkan betul, nampaknya ada teks pidato, ada kertas poin, ada kertas plano. Kira-kira ketika mereka mau mengalami itu durasi waktu yang sudah Bu Melinda desain kira-kira itu berapa? Untuk mengalami berarti kan situ mereka membaca kemudian menemukan, berarti sekitar untuk masing-masing unsur kebahasaan itu bisa mereka butuh waktu 5 menit untuk satu unsur kebahasaan. Karena di situ ada unsur kebahasaannya ada 4 yang kan berarti kita kalikan 4 berarti sekitar 20 menit untuk mengalami gitu, kurang lebih 20 menit gitu Bunda. Kira-kira waktu 20 menit ini sampai kira-kira ketika kita ingin mengukur keberhasilan? Bisa karena kita hanya fokus 4 unsur kebahasaan. Makanya saya sengaja batasi untuk 2 jam pelajaran hanya 4 unsur kebahasaan gitu. Baik. Tadi kan kita kembali ke mikir tadi ini mengalaminya udah nampak bagaimana tujuannya, apa ukuran keberhasilannya. Kemudian setelah mikir kan ada itu apa tuh tadi interaksi. Interaksi. Kira-kira di interaksi itu apa yang terbayang? Kita mau melakukan interaksi ini apa sih tujuannya? Dalam interaksi berarti kan harus ada terlihat adanya kerjasama dalam tiap kelompok. Nanti itu kalau saya akan bentuk kelompok besar, kemudian dalam kelompok ada kelompok lagi secara berpasangan gitu Bunda. Jadi kalau hanya satu kelompok saja nanti akan ada hanya atau 2 orang saja yang bekerja sementara anak yang lain tidak bekerja. Maka saya sengaja buat yang berpasangan dulu dalam kelompok tadi. Jadi kalau dengan berpasangan berarti 2 orang tadi untuk membaca mendiskusikan satu teks, yang 2 lagi juga mendiskusikan. Jadi semua siswa di dalam kelompok itu saling bekerja, saling berdiskusi. Kemudian interaksinya nanti pada saat antara 2 pasangan pertama dengan pasangan kedua ini saling berdiskusi dalam kelompok besarnya itu Bunda. Jadi ukuran keberhasilan nampak di sini. Apa tadi mereka mampu bekerja sama.
Baik Bu Melinda, selain dari mengalami interaksi, apalagi kira-kira yang mau dikembangkan dalam proses pembelajaran? Bisa saja nanti itu mereka setelah ada interaksi penyelesaian tugas, mereka akan komunikasikan atau presentasikan tugasnya. Mungkin nanti akan saya ambil 1 atau 2 kelompok mengingat waktu yang terbatas. Mungkin 1 atau 2 kelompok saja yang menyajikan hasil diskusinya. Nanti kelompok yang lain mungkin bisa memberikan tanggapan atau masukan atas tugas yang dikerjakan oleh teman-temannya gitu. Iya, oke. Berarti dia bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, iya. tujuannya. Nah, ukuran keberhasilan ketika mereka dikatakan mampu berkomunikasi itu apa Bu? Kan nanti itu mereka akan ke depan, kemudian dia sampaikan apa hasilnya secara yang sudah sudah mereka selesaikan di kertas plano tadi, dia sampaikan. Nanti mungkin pada saat dia setelah menyampaikan, kan ada tuh kawannya memberikan tanggapan. Terus yang si kelompok tampil bisa saja dia memberikan penjelasan dengan baik, dengan jelas atas yang sudah dia sampaikan ataupun yang ditanyakan oleh temannya gitu. Berarti mampu berkomunikasi, mampu menjelaskan, memberi tanggapan, mampu menjelaskan. Iya. Ini tujuan dari akhir kegiatan dari komunikasi. Bagus. Jadi sudah ada mengalami interaksi komunikasi. Kira-kira nanti pembelajaran kita bisa sampai pada tahap akhir yang refleksi nggak Bu? Nanti kan saya akan lihat waktu Bunda, kan karena kita refleksi tidak memakan waktu yang cukup lama, paling sekitar 5 menit cukuplah untuk refleksi. Nanti akan bisa lah tergambar refleksi di dalam pembelajaran saya yang 2 jam pembelajaran untuk hari besok itu. Kira-kira ini ukuran keberhasilan dari kegiatan refleksi yang Ibu Melinda lakukan itu apa? Kan pada saat refleksi nanti saya tanyakan kepada siswa, misalnya gini, apakah kalian sudah paham dengan materi yang tadi sudah berlangsung misalnya. Pada saat mereka sudah disitulah saya merasa berarti saya merasa apa pembelajaran yang sudah terjadi baik dari saya maupun dari siswa, berarti disitulah ukuran berhasilnya. Namun pada saat ada beberapa atau sebagian siswa merasa yang belum paham, berarti mungkin itu saya akan melakukan lagi bimbingan, apakah nanti bimbingan secara pribadi atau bisa minta bantuan dengan teman sejawatnya atau dengan teman yang ada di kelas itu, mana siswa yang mampu, tutor sebaya gitu. Baik. Jadi ini nampak baik, ini bagus, desain pembelajarannya udah bagus. Ibu nanti mungkin butuh waktu, artinya Ibu minta Ibu mau masuk ke kelas Bu Melinda gitu boleh, ya. Karena pada dasarnya kegiatannya ini udah mampu mengembangkan peserta didik kita, bagaimana dia mengalami, berproses, kemudian bagaimana dia berinteraksi dalam kelompoknya, kemudian berkomunikasi. Jadi pembelajaran ini sungguh luar biasa karena di sini juga berhasil pembelajarannya benar. Iya. Terima kasih. Kira-kira ini bisa Ibu bisa masuk melihat pembelajaran Bu Melinda kira-kira kapan? Kalau sesuai jadwal mungkin di hari Sabtu, hari Sabtu. Sudah fit ini? Iya, sudah. Oke, baik, nanti pas hari Sabtu di jam pembelajaran Bu Melinda izinkan Ibu masuk ya. Iya. Ya, oke, terima kasih Bu Melinda. Sama-sama Bunda. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ratu? Yang tidak masuk hari ini siapa saja? Ada Aras, Terus Hakim, lalu Adinda, Linda. Ada 2 orang berarti tidak hadir ya.
Linda kan? Halo Linda kemarin itu untuk memberikan materi dengan kalian catat di catatan yaitu tentang unsur kebahasaan. Ya, hari ini kita akan menelaah unsur kebahasaan yang ada dalam teks pidato. Coba kalian lihat catatan kalian apa saja atau di buku paket apa saja unsur kebahasaan yang ada di dalam teks pidato tersebut. Halaman 46 coba dibuka buku paketnya dulu. Ada yang mencatat atau tidak ada sama sekali yang mencatat di catatannya? Ada yang mencatat? Nah, sekarang coba sebutkan unsur kebahasaan yang pertama. Coba kelompok tulis. Unsur kebahasaan yang pertama apa? Apa Suci? Nominalisasi itu yang pertama. Kelompok yang lainnya Sakura. Kelompok Sakura, Bella dan kawan-kawan. Apa unsur kebahasaan yang kedua? Bentuk pasif dan kata ganti orang. Nah, nih bentuk pasif dan kata ganti orang. Kelompok Lavender. Kosakata. Kosakata. Di situ kosakatanya ada berapa banyaknya? Ada apa saja kosakata yang masuk dalam unsur kebahasaan teks pidato? Pertama ada apa saja? Ada istilah teknis. Apa lagi? Ada sinonim, antonim, terus kata benda abstrak. Apa lagi? Kata emotif, konjungsi. Terus yang terakhir adalah modalitas. Banyak kan? Nah, karena kita pembelajaran hanya 2 jam hari ini, 2 jam pembelajaran, maka akan Ibu batasi unsur kebahasaan yang akan kalian pelajari hari ini, yaitu hanya 4 unsur kebahasaan saja. Yang pertama adalah nominalisasi. Yang kedua adalah bentuk pasif. Nah, ini hari ini hanya fokus 4 unsur kebahasaan. Yang pertama nominalisasi, yang kedua bentuk pasif, yang ketiga kata ganti orang, dan yang keempat adalah konjungsi. Kalian di sini adalah menelaah. Menelaah itu nantinya kalian menemukan, kalian cari di dalam teks yang nanti akan Ibu bagikan setiap kelompoknya. Kalian temukan nanti di dalam teks itu adakah nominalisasinya, adakah bentuk pasifnya, adakah kata ganti orangnya, dan konjungsi. Nanti setelah kalian temukan yang ada dalam teks, Ibu akan minta kalian membuat sendiri kalimat baru dengan menggunakan kata-kata atau unsur kebahasaan yang sudah kalian temukan. Berarti kalimat kalian sendiri yang membuatnya lagi, bukan kalimat yang ada di dalam teks. Paham kalian? Nah, kita akan Ibu bagikan terlebih dahulu. Ini lembar untuk kalian bekerja secara berkelompok. Ibu minta bantu Farhan, sini Farhan, ini yang dibagi untuk tiap kelompok 1 lembar. Ini untuk teksnya Randi. Mas, Randi sini bantu Ibu Randi. Tiap kelompok bagi 2 lembar teksnya. Terus siapa lagi? Gatan sini Gatan. Gatan bagi ini tiap kelompok ini ya, 1 kelompok 1 seperti ini. Nah, ini ya. Nanti kalau ada berlebih taruh di meja Ibu nanti ya. Nah, itu sudah disiapkan kertas planonya untuk kalian bekerja diskusi secara berkelompok. Nah, nanti Ibu jelaskan terlebih dahulu. Gatan sudah Gatan? Lebih ya? 1
di dalam kelompok kelompok yang besar ini menjadi 2 kelompok kecil, berarti berpasangan, dan berarti satu kelompok kecilnya 2 orang, makanya ibu kasih 2 teks. Nah, kemudian nanti pada saat ibu selesai menjelaskan apa itu nominalisasi, terus kalian langsung masuk ke pengerjaan tugas secara berkelompok kecil tadi. Misalnya nominalisasi, terus ibu jelaskan. Setelah itu silakan kalian temukan nominalisasi di dalam teks pidato yang sudah ibu bagikan. Terus kalian temukan katanya, tulis di kertas post-it ini. Satu kertas ini satu kata saja ya. Nanti kumpulkan di tengah-tengah meja kelompoknya. Kalau sudah ditemukan, nanti setelah diskusikan dalam kelompok, oh benar nih, sudah termasuk benar kata nominalisasi, baru ditempelkan ke kertas plano. Paham kalian? Nah, jadi setiap selesai memberikan penjelasan nominalisasi, langsung kalian bekerja, diskusikan dalam kelompoknya. Terus sudah pas, ini memang benar, baru tempelkan di kertas plano, kertas post-itnya tadi. Jadi satu kata, satu lembar. Nah, sekarang kita dengarkan penjelasan terlebih dahulu tentang nominalisasi. Nah, sebelum ibu menjelaskan apa itu nominalisasi, karena kalian kemarin sudah diberikan tugas oleh Bu Indah mencatat, setidaknya kalian sudah paham apa itu nominalisasi. Ada yang tahu? Nominalisasi. Apa itu nominalisasi? Nominalisasi apa? Ayat Cipe. Nah, silakan Cipe. Pembedaan. Pembedaan atau pembendaan? Pembedaan. Pembendaan. Merupakan proses kata bahasa mengubah kata benda menjadi ada sifat menjadi kata benda. Fungsinya untuk mengubah makna antar kalimat perhatikan contoh berikut. Udah usah sampai perhatikan contoh berikut. Berarti nominalisasi itu adalah proses mengubah kata benda ataupun kata kerja ataupun kata sifat menjadi kata benda. Bagaimana cara mengubah atau mengubah proses perubahan kata-kata tersebut? Dengan memberikan imbuhan. Imbuhan apa saja yang nantinya akan membentuk kata benda adalah imbuhan pe-an dengan imbuhan ke-an. Contoh, misalnya kata berarti ini kata benda. Nah, jadi yang termasuk nominalisasi itu adalah kata yang sudah mengalami proses perubahan bentuk dari kata kerja, kata sifat, kata benda menjadi kata benda atau pembendaan dengan memberikan apa tadi, imbuhan apa? Pe-an dan ke-an. Nah, apa saja contoh yang termasuk nominalisasi? Misalnya kata daur ulang. Daur ulang kata apa? Kata kerja. Diberikan imbuhan pe-an menjadi kata benda, pembendaan jadinya apa? Mendaur ulang. Nah, gitu. Misalnya bangun. Bangun kata apa? Kata kerja. Supaya bisa menjadi kata benda, kita ubah menjadi dengan proses pemberian imbuhan pe-an. Jadinya pembangunan. Jadi yang mana yang kata nominalisasinya adalah pembangunan. Terus apa lagi? Pekerjaan. Tapi kalau hanya bangun saja apakah itu nominalisasi? Belum. Ya, belum ada nominalisasi di situ. Masih kata dasar. Kata nominalisasi itu dia sudah kata berimbuhan, sudah mendapat proses imbuhan pe-an atau ke
kertas itu, tuliskan di kertas post-itnya. Jangan sebelum makan. Bisa. Tapi kan mau dulunya rapi. Oh iya. Untuk menjaga keberlangsungan. Apa? Iya, kan di sini kan. Ini kata ini yang mau diambil. Boleh langsung tulis di bawahnya boleh. Mau pilih kata kebutuhan. Nah, tapi kata ini saja nanti yang dibuat kalimatnya, yang ini tidak usah. Abaikan saja. Salah satu baik. Iya, salah satu. Ya, kebersihan adalah itu masih banyak ini. Bukan kok. Ada ya kali buat mainan tadi. Aldi, mana kalimat yang bisa kamu buat dengan kata kita, saya, mereka, atau masyarakat? Buat. Lagi. Bisa yang mana? Bentuk pasif. Apa itu bentuk pasif? Dari contoh dapat tidak bisa kalian simpulkan apa itu bentuk pasif? Coba kelompok bunga. Apa itu bentuk pasif? Nah, bentuk pasif digunakan di dalam teks pidato persuasif itu untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh si orang. Misalnya, kalau sekedar kita harus membersihkan lingkungan, itu agak apa? Walaupun di situ kata kerjanya adalah kata kerja aktif, tapi kalau kita gunakan bentuk pasif, lingkungan ini harus dibersihkan. Berarti lebih diperkuat dengan menggunakan bentuk pasif. Apa bentuk pasif yang digunakan dalam kalimat itu? Berikan contoh tadi. Bentuk pasifnya yang mana tadi? Lingkungan ini harus dibersihkan. Ya, dibersihkan. Jadi bentuk pasifnya adalah dibersihkan. Kata kerjanya bentuk pasif ditandai dengan imbuhan di kan atau di saja boleh. Pakai kan juga boleh akhirannya.
kelas 7, kelas 8, bahkan sampai kelas 9 ini. Apa itu konjungsi? Kata hubung. Apa saja yang bisa dihubungkan dengan konjungsi? Bisa saja menghubungkan apa? Menghubungkan kata dengan kata. Terus apa lagi? Menghubungkan apa lagi? Konjungsi bisa menghubungkan kata dengan kata. Contohnya apa? Saya dan kamu. Berarti konjungsinya adalah dan. Sekarang menghubungkan apa lagi? Menghubungkan apa lagi selain kata? Ya. Menghubungkan apa lagi? Menghubungkan kalimat dengan kalimat. Kalimat pertama dengan kalimat kedua atau sebaliknya. Atau bisa juga menghubungkan paragraf dengan paragraf. Apa sih yang termasuk contoh konjungsi? Coba, siapa? Kelompok ratu apa saja contoh konjungsi? Apa saja yang termasuk contoh konjungsi? Atau. Apa lagi? Kelompok Ramos? Dan. Kelompok Rezi? Yang. Kelompok Gebi? Karena. Kelompok Suci? Dengan. Kelompok Cesa? Apa lagi contoh konjungsi? Bisa termasuk kata ganti orang sebagai menggantikan sebagai orang. Nah, berarti bisa berarti. Nah, teman-teman, di situ dia menggunakan apa di situ? Bisa. Satu lagi. Coba dilihat apa di situ lagi. Coba jangan apa, coba cari lagi di situ. Di situ apa saja tadi yang menunjukkan saya, kita, masyarakat. Ada lagi. Nih, ini apa nih? Katakan orang apa bukan nih? Nih. Nah, kalian asal jeli membaca tepat, ditemukan jawaban atas jawaban yang sudah ini. Mana yang terbalik? Ini pas lah. Ini kurang kuat nih. Hah? Kurang ya? Kelompok itu lebih tidak? Kelompok gatan lebih tidak? Apa gatan kurang? Ada lagi ya? Kelompok bela? Berapa tinggal lagi? 4. Ada kata pemasaran, kebersihan, perdagangan, dan kebutuhan. Lalu dalam bentuk pasif dihubungkan, ditempatkan, diharapkan, dan di bantaran. Kata ganti orang, saya, kita, masyarakat, dan mereka. Lalu dikonstruksi, oleh karena itu, jadi, dan dengan. Lalu kami membuat kalimat unsur kebahasaan. Pertama, perdagangan. Kami memberikan perdagangan senjata ilegal juga merupakan faktor terjadinya penembakan siswa di Amerika. Lalu diharapkan, para siswa diharapkan menjaga lingkungan sekolah. Masyarakat Indonesia banyak yang putus sekolah akibat penekanan remaja dan ekonomi. Lalu dan saya dan teman saya mengharapkan bahwa kita harus berhati-hati saat berkendara supaya tidak lagi terjadi kecelakaan. Presentasi kami, jika ada yang sebenarnya Atau menanggapi, silakan. silakan. Dengan baik gitu ya. Nah, berikan tepuk tangan untuk kelompok pahami apa yang belum saya pahami. Bagaimana perasaan saya ketika belajar hari ini terutama ya. Dan sekarang Ibu minta untuk kelompok bunga lah siapa? Pada hari ini kan sudah selesai pembelajaran kita khususnya unsur kebahasaan gitu ya. Dari 4 unsur kebahasaan yang sudah kita pelajari, mana yang belum
belum dipahami oleh kelompok anggrek secara umum, yang belum dipahami atau sudah dipahami semuanya, sudah paham semuanya. Ya, untuk pembelajaran kita pada hari ini dengan seperti ini, apa yang dirasakan? Oh, apa seru ya? Mau seperti ini seterusnya atau hari ini saja? Mau seterusnya seperti ini? Nanti datang senyum pula kalau seterusnya kayak gini. Tapi tidak perlu lagi dengan sunting-suntingnya ya, kan? Ya kita saja. Jadi pembelajaran kita hari ini untuk materi kebahasaan yang 4, Ibu lihat sendiri dari kemampuan kalian semuanya kalian Ibu nilai sudah paham ya. Malah dengan mudah kalian menemukan unsur kebahasaan. Mungkin akan ada unsur kebahasaan berikutnya lagi. Untuk pertemuan kita berikutnya akan kita pelajari lagi apakah semudah ini atau lebih rumit dari yang ini. Dan nampaknya antusias kalian untuk belajar hari ini juga nampak semangat, dan antara kelompok anggota kelompok juga terlibat secara aktif. Hanya beberapa orang saja yang masih agak belum menampakkan kemampuannya di dalam kelompok, hanya nunggu dari teman gitu ya. Nah, masih ada, tidak perlu disebutkan orangnya, pasti akan merasa sendiri gitu ya. Dan kalian harus saling bekerja sama di dalam kelompok. Makanya Ibu minta tadi itu kalian secara berpasangan. Tujuannya apa? Kalau hanya satu kertas saja satu kelompok, satu yang megang, yang lainnya mungkin asik, yang lainnya berbicara, yang lainnya main-main. Namun kalau berpasangan dengan satu berdua kertas, maka kalian bekerjanya lebih serius, lebih fokus, dan lebih cepat penyelesaian tugas-tugasnya. Namun tadi agak lambat tadi di kelompok, siapa yang paling lambat menyelesaikan? Kelompok Gatan ya, agak lambat. Apakah tadi pembagian tugas secara berkelompok belum jelas? Mungkin instruksinya mungkin biar lebih jelas, misalnya yang konjungsi siapa yang menemukan misalnya, atau siapa yang membuat kalimat untuk konjungsi, siapa yang buat kalimat untuk bentuk pasif biar lebih cepat gitu ya. Yang satunya menyalin atau mencatat, yang lainnya bekerja membuat kalimat gitu ya. Nah, untuk hari ini cukup sekian pembelajaran kita, dan kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pembelajaran masih tetap semangat dan kalian dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan lancar. Dan karena waktu belajar bahasa Indonesia sudah habis juga, maka Ibu cukup saja. Pembelajaran yang kemarin yang sudah saya laksanakan di kelas 91 kemarin ya Bu, setelah saya mendengarkan refleksi dari siswa, ternyata siswa mengatakan, ternyata Bu, pembelajaran hari ini sangat seru Bu, menarik, dengan adanya menggunakan beberapa media pembelajaran yang mungkin sebelumnya belum pernah mereka gunakan atau terjadi di pembelajaran di kelas gitu kan. Iya. Jadi dengan refleksi yang disampaikan siswanya merasa senang, tentu saya pun juga merasa senang. Berarti pembelajaran saya pada hari itu sangat disenangi oleh siswa. Kemudian siswa juga mengikuti pembelajaran tersebut dengan antusias gitu pun. Dan karena berkelompok kemarin, anak-anak secara kerjasama dalam tim, karena ada yang berpasangan, ada yang berkelompok besar lagi, semuanya terlibat gitu Bun. Berarti dari aktivitas pengembangan kemarin mulai dari mengalami interaksi, komunikasi dan refleksi, itu kalau kita kasih angka 1 sampai 10 itu kira-kira tercapainya sekarang udah berada di angka. Kalau saya belum berani ngasih angka 10 Bun, karena pasti ada kekurangan di situ kan, baik dari saya sebagai pengajar ataupun dari segi siswanya. Kalau dari segi skala penilaian saya baru ngasih nilai 9 gitu Bun. Karena masih ada sedikit yang belum memuaskan di bagian komunikasinya kemarin Bu. Gitu. Berarti masih ada 1 tuh angka yang mau kita capai. Kira-kira angka 1 tadi ada kesulitan di komunikasi. Kira-kira apa gambaran yang bisa mengatasi masalah itu untuk pembelajaran berikutnya? Iya kan, kemarin itu pada saat komunikasi siswa pasti akan kesulitan
pada saat menyampaikan atau memberikan tanggapan gitu Bun, apalagi disampaikan secara lisan. Mungkin besok itu teknik saya, mungkin saya minta dulu anak itu menuliskan pertanyaan terlebih dahulu, siapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka tanyakan kepada kelompok yang akan presentasi. Mungkin itu salah satunya Bun. Jadi kalau sebenarnya saya menilai yang siswa yang presentasi sebenarnya mampu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh kawan-kawannya, tapi sayangnya kawan-kawannya yang kurang gitu memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap yang telah disampaikan oleh kelompok presentasi. Jadi saya minta kepada anak-anak itu besok untuk siapkan pertanyaan. Saya minta dulu semuanya minimal 1 pertanyaan, nanti siapa yang mendapatkan kesempatan silakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai yang sudah mereka siapkan gitu. Oh ya, berarti akan mendesain pertanyaan seluruh peserta didik dan kelompok disuruh mendesain pertanyaan untuk diajukan ke kelompok yang presentasi. Gitu. Nah, kira-kira ketika Anda mau mendesain pertanyaan itu ada nggak kira-kira hambatan dalam kegiatan itu nanti? Kalau tentu kita harus sampaikan gambaran kepada anak, kalian mengajukan pertanyaan misalnya kita tentang struktur misalnya kan, apa nanti pertanyaan yang kalian akan tanggapi sampaikan, misalnya apakah strukturnya sudah lengkap, apa saja yang terdapat di dalam struktur, misalnya di teks pidato misalnya kan, apa saja struktur atau bagian dari struktur bagian pembuka misalnya, yang mana contohnya, yang mana kalimat pembuktiannya gitu. Jadi tetap kita arahkan siswa ke garis-garis besar pertanyaannya gitu. Iya, berarti dengan arti kata untuk mengatasi hambatan yang akan mungkin terjadi itu. Iya. Bu Melinda sudah mendesain akan dipimpin dulu sehingga betul-betul peserta didiknya nanti mampu mendesain pertanyaan. Iya. Kemungkinan untuk pembelajaran berikutnya itu bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan skenario yang saya siapkan untuk pertemuan berikutnya mungkin bisa gitu Bun, karena kalau kita hanya berpatok kepada RPP saja, RPP kadang-kala itu kan hanya persiapan kita, namun pada saat kenyataan realnya itu kan berbeda kadang-kala gitu kan Bunda. Maka kita sebagai pengajar kita harus cepat mengambil inisiatif apa yang harus kita lakukan pada saat situasi seperti ini misalnya gitu Bun. Baik, boleh Bunda bilang sesuatu? Boleh Bunda. Baik, dari target aktivitas pengembangan yang dilakukan kemarin mengalami interaksi, komunikasi dan refleksi. Itu betul kalau kita ukur dari 1 sampai 10 itu mungkin ketercapaiannya memang 9, dan itu sesuatu hal yang sudah dilakukan dan dicapainya anak sudah nampak antusias, mengalaminya sudah nampak nyata. Kemudian yang sudah terpikir oleh Bu Melinda tadi itu akan memperbaiki proses komunikasi. Jadi Ibu menunggu perbaikannya selanjutnya. Terima kasih kepada Ibu Melinda. Hasil pertemuan kita hari ini akan ada lagi perbaikan pada proses komunikasi nanti. Kemudian kapan-kapan ketika Bu Melinda nanti mengajar, diajak Ibu lagi masuk untuk boleh. Terima kasih Bu Melinda. Semoga kita hari ini sukses selalu. Melinda, kemarin kita sudah melaksanakan observasi, pasca observasi dengan prinsip coaching dalam situasi akademik. Kira-kira apa yang Ibu Melinda rasakan ketika Ibu Melinda di coaching waktu observasi dan pasca observasi? Baik, terima kasih Bunda. Waktu saya ditunjuk sebagai guru yang akan supervisi pada tahap pra-observasi, Bunda kemarin itu memberikan pertanyaan seperti ini, apa materi yang akan Bunda ajarkan di kelas, kemudian apa saja media yang digunakan, apa persiapan yang perlu Bunda persiapkan untuk pas pada saat ada pembelajaran di kelas gitu kan, bagaimana pengaturan apanya metode yang digunakan. Menurut saya dengan pertanyaan seperti itu memandu saya jadinya untuk mempersiapkan pembelajaran yang lebih matang gitu. Kemudian ketika dirasakan setelah pasca observasi, apa yang Bunda rasakan? Pada saat pasca observasi, Bunda pada saat itu tidak memberikan judgement gitu kan,
semacam memberikan apa namanya, oh ini salah Bu Linda dikurang di bagian sini, tidak memberikan seperti itu pertanyaannya kemarin pada saat coaching pasca observasi gitu kan. Bunda malah memberikan semacam dukungan, support gitu kan, dan malah memberikan penilaian cukup bagus pada saat pembelajaran yang saya lakukan kemarin di kelas gitu kan, dan bisa memberikan motivasi bagi saya untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya yang lebih terarah dan lebih apa namanya, pembelajaran yang lebih sistematis gitu. Kemudian kan ada nggak rasa tertekan ketika melakukan observasi dan pasca observasi? Tidak ada sama sekali Bunda, malah dengan adanya masukan dari Bunda saya merasa terbantu dan sedikit terarah apa yang akan saya persiapkan untuk supervisi kemarin. Berarti kegiatan Bunda tidak Tidak ada sama sekali gitu ya. Jadi Ibu terima kasih atas kembali